Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Ibnu Ismantoro. Halo teman-teman semuanya. Kali ini teman-teman sudah siap belum untuk latihan soal dan pembahasan TU CPNS perbandingan kuantitatif? Kalau sudah siap, yuk langsung ke soal latihannya. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk siapkan handphone ataupun kertasnya untuk menulis jawabannya dan caranya. Akan ada 5 soal dan setiap soal harus diselesaikan dalam waktu 30 detik. Jadi jangan sampai ketinggalan karena waktunya akan pas 30 detik dan teman-teman langsung ke soal berikutnya. Soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Soal nomor 5. Waktunya pembahasan. Teman-teman sebelum kita masuk ke pembahasannya, coba tolong tulis di komentar gimana 5 soal perbandingan kuantitatif tadi. Perbandingan kuantitatif tadi memang kalau di soal TU CPNS tidak terlalu banyak keluar, mungkin hanya 1 atau 2 soal. Tapi kalau teman-teman nggak bisa ngerjain, sayang banget kan, karena perbandingan kuantitatif termasuk salah satu soal yang mudah sekali. Jadi, teman-teman jangan sampai kelewatan untuk mendengarkan dan memahami pembahasan 5 soal sebelum ini. Tonton terus sampai habis, teman-teman. Yuk, kita mulai. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Kalau soal perbandingan kuantitatif, itu berarti akan ada kondisi A dan B, atau ada 2 kondisi yang berbeda. Jadi, kita baca soalnya, sebuah lahan dengan luas 500 meter persegi. Kita bisa langsung tulis luas 500, kemudian dapat selesai dibajak oleh 5 orang, ada orang di sini, 5, dalam waktu 3 bulan. Jadi akan ada 3 variabel di sini. Jika 5 orang yang sama, perhatikan baik-baik, jika 5 orang yang sama diminta untuk membajak lahan dengan luas kondisi kedua, 800 meter persegi, berapa waktu yang diperlukan untuk selesai membajak? Jadi yang ditanya adalah waktu atau kondisi kedua. Di mana kita lihat tadi jika 5 orang yang sama diminta.
Sehingga orangnya ini bisa langsung kita abaikan. Jadi akan ada dua variabel yang akan kita proses. Di mana kalau kita lihat, semakin luas lahan yang akan dibajak, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin apa teman-teman? Semakin lama. Jadi ini berbanding lurus. Langsung bisa kita kerjakan 500 per 800 sama dengan 3 per X. Sehingga 500 dikali X sama dengan 800 dikali 3. Sehingga X sama dengan, ini bisa langsung kita coret-coret nolnya. 8 dikali 3, 24 dibagi 5. Jawabannya 4,8 bulan. Saya akan menjelaskan satu cara lagi yang ini mudah juga untuk dikerjakan. Cara yang kedua, kalau kita sudah tahu bahwa luas dan waktu ini berbanding lurus, langsung kita kalikan saja. Jadi 500 dikali X sama dengan 800 dikali 3. Kemudian dilanjutkan untuk mengerjakan seperti tadi. 24 per 5. Sehingga jawabannya sama ya, 4,8 bulan. Mudah ya? Jadi jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 2. Seorang seniman, baik di sini ada seorang seniman. Sehingga jumlah ya, jumlah orang. 1. Membutuhkan waktu, ada variabel kedua yaitu waktu 6 bulan untuk menghasilkan 9 karya. Karyanya ada 9. Jika dalam waktu 12 bulan ditargetkan untuk membuat 36 karya, kondisi kedua 12 bulan dan 36 karya, berapa jumlah seniman yang dibutuhkan? Sehingga kondisi kedua yang ditanyakan adalah jumlah seniman. Kita lihat dan kita proses seperti tadi. Kalau jumlah dan waktu itu berarti berbanding lurus atau berbanding terbalik, teman-teman. Semakin banyak senimannya, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan karya akan semakin sedikit. Jadi berbanding terbalik. Sedangkan waktu dan karya, kalau waktunya panjang, maka karyanya yang dihasilkan akan semakin banyak. Sehingga ini bisa langsung kita tarik garis lurus. Dan untuk yang plus dan plus, ini bisa langsung kita tarik garis yang miring. Ini juga sama. Jadi ini bisa langsung kita kerjakan. 1 dikali 6 dikali 36 sama dengan X dikali 12 dikali 9. Kalau sudah begini bisa langsung kita coret ya teman-teman. 36 dibagi 12, 3. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Kemudian ini bisa kita coret lagi. Jadi 2 sehingga X sama dengan 2. Jadi jawabannya yang A. Cara ini sudah banyak dibagikan oleh tentor di YouTube lainnya. Dan ini menurut saya pribadi termasuk salah satu cara yang mudah sekali dikerjakan dan dipahami dan diingat. Jadi teman-teman usahakan untuk mengingat cara ini karena ini sangat simple, mudah, sederhana untuk dikerjakan. Soal nomor 3. Perusahaan kursi dapat membuat 144 kursi. Langsung kita tulis kursi, jumlahnya ada 144. Dengan mempekerjakan 12 orang, kondisi pertama dikerjakan 12 orang dalam waktu 8 hari. Berapa banyak tambahan pekerja? Ingat ya teman-teman, di sini tambahan pekerja untuk membuat 144 kursi jika waktunya terbatas 2 hari saja. Jadi yang ditanya adalah tambahan, tapi tentu kita harus tahu jumlah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 144 kursi dalam 2 hari itu berapa jumlahnya secara keseluruhan. Karena jumlah kursinya sama, bisa langsung kita abaikan. Kita pakai cara yang nomor 1 dulu. Cara nomor 1, orang dan waktu. Kita lihat berarti perbandingannya berbanding lurus atau terbalik. Kalau orangnya ditambah, maka waktu yang dikerjakan akan semakin sedikit. Ini berbanding terbalik. Jadi bisa langsung kita tulis jumlah orangnya, kemudian waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan 144 kursi ada 12.
Kemudian yang ditanya adalah X. Karena berbanding terbalik, kita bisa langsung tulis di sini 2/8. Langsung kita kalikan silang. 12 dikali 8 sama dengan 2 dikali X. Sehingga ini kita bisa coret menjadi 6. Dan X atau jumlah orang yang dikerjakan untuk menyelesaikan dalam waktu 2 hari adalah 48 pekerja. Untuk cara yang kedua, sebetulnya ini cara yang lebih simpelnya lagi. Karena ini berbanding terbalik, ini bisa langsung kita tarik garis lurus. Jadi 12 kali 8 sama dengan X dikali 2. Sama ya, 2 dicoret, ini 6, sehingga jumlah pekerjanya sama 48. Karena 48 pekerja, jadi tambahan pekerjanya adalah sebanyak 48 dikurang 12. Jadi jawabannya 36 pekerja. Jawabannya yang C. Nomor 4. Sebuah mesin jika diatur dengan kecepatan 24 meter per second. Kita bisa langsung tulis kondisi pertama kecepatannya 24. Dapat bekerja dengan optimal tanpa henti selama 1 jam 30 menit. Bisa kita tulis dengan waktu. 1 jam 30 menit itu langsung kita jadikan menit saja ya. Dimana 1 jam 60 menit sehingga 1 jam 30 menit totalnya adalah 90 menit. Jika mesin tersebut diatur dengan kecepatan 36, maka berapa lama mesin tersebut bekerja optimal tanpa henti? Jadi X-nya ada 2 variabel, di mana ada kecepatan dan waktu. Kalau ada soal seperti ini, kita bisa langsung lihat bahwa di sini adalah mesin. Di mana mesin itu kalau kecepatannya diatur semakin tinggi, maka waktu optimalnya akan semakin singkat. Jadi, ini bisa kita tulis berbanding terbalik. Karena berbanding terbalik, kita bisa langsung saja menggunakan cara yang kedua ya. Cara yang kedua ini berarti kita langsung tarik garis lurus. 24 dikali 90 sama dengan 36 dikali X. Bisa langsung kita coret 24-nya sama-sama dibagi 12. 2 kemudian 3. Ini bisa langsung kita coret juga. 90 sama-sama bagi 3, 30. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mesin tersebut bekerja secara optimal tanpa henti hanya 60 menit saja dengan kecepatan 36 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal terakhir. Sebuah perusahaan konveksi yang memiliki 24 pekerja. Langsung kita tulis jumlah pekerjanya ada berapa? Ada 24. Dapat menyelesaikan 64 lusin baju. Bajunya berarti kita tulis 64 dalam waktu 8 hari. Ada 3 variabel di sini. Kemudian untuk kondisi yang kedua, berapa hari yang diperlukan perusahaan tersebut untuk menyelesaikan 60 lusin baju jika hanya mempekerjakan 12 orang saja. Jadi waktu yang dicari, ini kita langsung tulis X. Dan karena ada 3 variabel, kita tentukan satu persatu seperti soal yang sebelumnya. Kalau jumlah pekerjanya ditambah, maka baju yang akan diselesaikan itu juga akan semakin banyak. Jadi berbanding lurus. Bisa langsung kita seperti ini. Waktunya, kalau bajunya ditambah, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama juga ya. Jadi berbanding lurus juga. Ini bisa langsung kita tulis seperti ini. Jadi untuk cara yang kedua, setelah kita tarik garis lurus, maka bisa langsung kita tulis 24 dikali 60 dikali 8 sama dengan 12 dikali 64 dikali X. Kalau sudah begini, kita bisa langsung saling coret-coret. 24 dibagi 12. Di sini 2. Lalu di sini bisa kita coret ya, teman-teman. 64 dibagi 2, 32. Bisa kita coret lagi dibagi 8, 4. Dan bisa kita coret lagi teman-teman. Jadi 15. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan tersebut menyelesaikan 60 lusin jika hanya mempekerjakan 12 orang saja adalah 15 hari. Jadi jawabannya yang E.
Gimana teman-teman yang masih bingung perbandingan kuantitatif? Mudah ya kalau sudah tahu cara ini, jadi mudah sekali pengerjaannya dan kalau teman-teman fokus mengerjakannya, saya yakin teman-teman bisa betul semua untuk mengerjakan seluruh perbandingan kuantitatif di TIU yang asli. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel Mas Ibnu Ismantoro di video soal dan pembahasan perbandingan kuantitatif. Semoga teman-teman selalu berkenan untuk memahami dan mendengarkan penjelasan kami sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.